Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Jangan lupa yang ada channelnya ya Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak account di YouTube ini yang mengatasnamakan saya, tapi itu bukan YouTube channel pribadi saya. Yang resmi, yang YouTube channel pribadi saya itu Jeffrey S. Chandra Channel. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat channel ini, Bapak Ibu Saudara tentunya bisa subscribe, bisa kemudian share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh diberkati, mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat setiap sharing-sharing yang saya berikan di YouTube channel ini. Sebab di YouTube channel ini tidak ada konten-konten sampah lainnya kecuali firman, renungan, dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya berbicara tentang mesbah Tuhan. Maka minggu ini pun saya berbicara kembali tentang mesbah Tuhan, yaitu bagian yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, minggu lalu kita membahas mengenai mesbah yang dibuat oleh Kain dan Habel, dan juga mesbah yang dibuat oleh Nuh, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mesbah bagi Tuhan bagian yang kedua, dan tentunya kita akan belajar lagi dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya selain dari Kain, Habel, dan Nuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya sebelum kita bersama-sama membahas mengenai hal ini, kita mau mengajak saya semua bersatu hati untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa pemilik hidup kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Karena kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua hanya oleh karena karya-Mu atas hidup kami, Bapa. Engkau yang sudah memberikan kepada kami kehidupan. Seharusnya kami semua sudah mati di dalam dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena Engkau pandang kami berharga, Engkau mengorbankan diri-Mu menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah hidup yang telah Engkau tebus ini kami tidak sia-siakan. Dan kami boleh meletakkan hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, sebagai mesbah yang kami persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh mati terhadap keinginan kami, ambisi kami, segala sesuatu yang ada dalam diri kami, dan biarlah kami hidup hanya untuk menjalani segala sesuatu yang Engkau inginkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Sertai kami, tuntun kami di dalam pembacaan dan renungan singkat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kemarin yang pertama kita belajar dari Kain Habel, lalu yang kedua kita belajar dari Nuh, dan saat ini yang ketiga kita mau belajar dari siapa? Abram. Kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Abram. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca Kitab Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Judul dari perikop ini adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka
dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 tadi dikatakan apa? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak awal Bapak orang beriman, yaitu Abraham, telah meneladani kepada semua orang beriman untuk membangun mezbah. Ketika Tuhan menampakkan diri dan berfirman bahwa ia akan memberikan negeri Kanaan kepada Abraham, maka respon tindakan pertama yang Abraham lakukan adalah membangun mezbah. Abraham mengorbankan domba yang disembelih dan dibakar di atas mezbahnya sebagai bukti syukur dan penyembahan Abraham kepada Tuhan yang telah menampakkan diri dan berfirman serta memberikan janji yang sangat berharga dan mulia. Sebagai keturunan Abraham secara rohani, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga berhak atas janji-janji Tuhan kepada Abraham itu. Galatia 2 ayat 9 katakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan." Namun Bapak Ibu Saudara, ada syaratnya. Untuk itu kita juga harus membangun mezbah rohani kita sebagai bukti rasa syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam mezbah rohani kita yang dikorbankan adalah apa? Kedagingan kita. Semua bentuk hawa nafsu, kemarahan, kebencian, sakit hati, ketamakan, cinta uang, dan semua itu harus berani kita potong dari kehidupan kita ini dan meletakkannya di mezbah Tuhan. Orang Kristen yang membangun mezbah adalah orang Kristen yang berani menyangkali kedagingannya itu tadi. Dan untuk menyangkali kedagingan itu memang tidak mudah. Diperlukan pengorbanan. Makanya itu disebut sebagai persembahan kita di mezbahnya Tuhan. Sebab ketika kita menyangkali kedagingan kita, yang walaupun sebenarnya sangat kita sukai dalam bentuk tabiat, kelemahan, naluri dosa, kenajisan, hawa nafsu, kecenderungan jahat, keserakahan, amarah, kebencian, bahkan dendam. Kalau kita berani untuk menyangkalinya, barulah kita disebut membangun mezbah.
Roma 8 ayat yang ke-17 katakan apa Bapak Ibu Saudara? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar dari Abraham, sekarang kita belajar yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dari siapa kita belajar? Kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Elia. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat ke-30, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Sekali lagi di sini berbicara tentang mezbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Elia sedang menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang harus disembah. Baal atau Tuhannya bangsa Israel. Karena saat itu orang Israel masih menyembah Baal. Ada mezbah korban yang berupa lembu yang diberi kayu api dan tanpa api. Dan 450 nabi Baal yang ditantang Nabi Elia untuk berdoa meminta kepada Baal untuk menurunkan api membakar korban mereka. Jika ada api yang turun dan membakar korban mereka, maka orang Israel dipersilahkan untuk menyembah Baal. Tetapi jika tidak, Elia yang akan mempersembahkan korban dan berdoa meminta Tuhan menurunkan api untuk membakar korban. Orang Israel diminta untuk melihat Tuhan mereka yang masih hidup dan berkuasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, para nabi Baal berdoa dengan cara mereka. Dari pagi hingga sore, hingga mereka kerasukan sambil menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang dan tombak hingga berdarah-darah. Namun apa yang terjadi? Tidak ada api yang turun. Nabi-nabi Baal itu pada akhirnya menyerah. Dan setelah itu, Elia pun tampil. Hal pertama yang ia lakukan adalah memperbaiki mezbah yang telah runtuh. Itu yang diperbuat Elia pertama kali. Elia mendirikan 12 batu, membuat parit, menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruhnya di atas mezbah. Lalu ia menyiram mezbah itu dengan 4 buyung air sebanyak 3 kali, sehingga air mengalir ke sekeliling mezbah dan parit pun penuh dengan air. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, air bukan minyak. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan menjawabnya, supaya orang Israel bertobat dan kembali
kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab Elia. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit pun habis dijilatnya. Tanpa meminta api, Tuhan menjawab Elia dengan menurunkan api yang membakar habis korban di mezbah. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kejadian ini. Ada kuasa yang tetap sama yang akan Tuhan lakukan jika kita membangun kembali mezbah kita yang telah runtuh. Melalui apa? Yaitu pertobatan kita. Ibadah-ibadah kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang mungkin selama ini telah runtuh, telah kita tinggalkan, dan sudah tidak lagi kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangunnya kembali. Janji Tuhan bahwa Ia akan menjawab segala pergumulan kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan berkenan dengan semua korban yang kita persembahkan. Sebab kasih dan kuasa Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Mari kita bangun kembali mezbah kita yang telah runtuh. Doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Dia yang mengerti dan mengenal hati kita sampai sedalam-dalamnya. Biarlah ini menjadi doa dan persembahan kita di mezbahnya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjadi
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan tidak minta yang lain. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita mau bicarakan apapun, semuanya kembali kepada hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, apapun yang ada di dalam hati kita, kita boleh letakkan di mezbahnya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa. Ini rindu kami, ini doa kami Tuhan. Kami letakkan hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, ambil alih seluruh hidup kami, agar hidup kami Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Hinararabu hinarabayarabasyani
Tuhan yang selalu merindukan kami. Maafkan kami Tuhan, kalau seringkali kami membiarkan Engkau selalu menunggu kami di tengah-tengah kesibukan kami. Seringkali kami tidak memberikan waktu bagimu. Di tengah-tengah ketakutan dan keraguan kami akan masalah yang sedang kami hadapi, kami sibuk dengan usaha kami untuk mengatasi semuanya sendiri dengan kekuatan kami. Di tengah-tengah tekanan dan himpitan yang kami alami, kami bahkan melarikan diri dan menjauh daripadamu. Karena kami anggap Engkau telah berlaku tidak adil kepada kami. Kami mencari suara-suara lain sebagai nasihat bagi kami, untuk kami menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan semua itu. Dan kami menutup telinga kami akan nasihat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah memberikan kesempatan kepadamu untuk menyatakan isi hati-Mu, nasihat-Mu, dan rencana-Mu atas hidup kami. Kami telah meninggalkan mezbah kami, doa, pujian, dan penyembahan kami. Sudah terlalu lama tidak lagi kami lakukan. Maafkan kami Tuhan atas kesalahan fatal yang kami perbuat, sehingga kami merasa Engkau begitu jauh. Tarik kami kembali mendekat kepadamu, bawa kami masuk hadirat-Mu, sebab kami yakin hanya di hadirat-Mu kami merasakan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Hanya di hadirat-Mu kami beroleh nasihat, kekuatan, dan kemenangan. Lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia. Tutup telinga kami dari pendengaran suara-suara lain yang bukan daripada-Mu. Sebab kami hanya ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berjanji di hadapan-Mu, kami mau membangun kembali mezbah kami untuk menyenangkan hati-Mu. Mari semua kita yang mau menyenangkan hati Tuhan, dengan hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab kerinduan untuk membangun kembali mezbah itu membuat kita semakin dekat dengannya, sehingga berkat dan perkenanan dari Bapa Surgawi turun atas setiap kita di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari semua kita sama-sama katakan,